Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Hari ini adalah hari bahagiaku. Semua senyum dan tawa terdengar di sekitarku, entah karena pernikahanku atau jamuan yang berjajar di pinggiran kajang. Aku dan Mas Dava sudah lama menjalin hubungan sekitar 3 tahun. Hingga saat ini kami memutuskan untuk lebih serius dengan membina keluarga bersama. Restu tak sulit didapat, ibuku yang sudah menuntutku untuk cepat-cepat menikah, begitu Mas Dava datang langsung menyetujui. Sedangkan bapak, beliau sedikit ketat, menanyakan banyak hal pada Mas Dava. Bapak bilang karena putri sulungnya, maka kehidupannya harus terjamin setelah lepas dari tangan beliau. Aku terharu saat mendengar itu. Sebagai anak perempuan, aku tidak terlalu dekat dengan bapak. Baru kali ini merasakan kasih sayang yang begitu besarnya. Orang tua Mas Dava pun sama, tidak terlalu muluk-muluk tentang calon istri. Ayah Mas Dava hanya berpesan kepada Mas Dava supaya menjagaku dengan baik dan penuh kasih. Karena aku anak orang sama sepertinya. Tidak ada permintaan khusus dari bapak ibuku atau ayah Mas Dava terkait pelaksanaan pernikahan. Namun kami memiliki rencana membuat pesta. Maka hari ini pesta yang direncanakan dengan uang kami berdua tercapai. Ada perasaan tersendiri melihat indahnya pelaminan serta tawa bahagia para tamu yang menyantap jamuan. Ibu menghampiriku, berjalan anggun dengan kebaya dan polesan di wajahnya. Sangat cantik. Aku beruntung memiliki ibu sepertinya. Walau di beberapa episode beranjaknya aku dewasa, pernah merasa benci karena cinta. Ibu begitu khawatir terhadapku dan aku maklum. Aku memeluk ibu sangat erat, perlahan memori yang terkadang langsung berputar di kepala aku, membuat mata ini memanas dan buram. Air mata mengalir begitu saja, perasaan tidak rela mendadak menyerbu hatiku. Aku ingin tetap menjadi anak ibu dan tinggal bersama ibu. Jangan nangis nak, gak malu apa dilihat Dava? Tutur ibu mengusap pipiku yang mengalir air mata dengan hati-hati. Kamu bayar mahal buat dandan jadi rusak gara-gara nangis, tambahnya malah membuatku terkekeh. Ibu memang begitu. Beliau terlihat mengomeliku karena hal kecil. Namun aku bisa melihat mata ibu juga berkaca-kaca, terlihat bahwa ia sedang menahan tangis. Pelukanku pada ibu terlepas. Ibu berjalan menghampiri Mas Dava yang memasang senyum ramah. Beliau tiba-tiba memukul bahu Mas Dava. Aku terkejut awalnya, namun setelah tersenyum haru, ibu menangis di hadapan Mas Dava. Bahkan terisak. Ibu meminta banyak kepada Mas Dava untukku. Hal yang kusuka dari Mas Dava, dia baik dan sopan. Tatapan matanya lembut. Lagi dia bertanggung jawab entah hal yang besar atau kecil. Aku terkesan padanya. Dengan yakin dan pasti Mas Dava mengangguk, menyanggupi permintaan ibu. Barulah ibu merasa tenang, mengusap air mata dengan tisu dan berbalik menatapku, melempar senyum. Untuk bapak, beliau tidak banyak bicara. Langsung menghampiri Mas Dava dan menepuk pundaknya. Gugup menyembunyikan detak jantungku di balik senyuman, aku mengangguk sopan saat beliau melewatiku, berdiri di depan Mas Dava dan saling tatap. Dijaga Dav, Laila anaknya orang, jangan disakiti. Nanti ayah yang bakal pukul kamu kalau kamu nyakitin Laila. Tutur ayah Mas Dava sambil melirikku, memberi senyuman, aku membalas senyum. Begitu pesta pernikahan selesai, aku keluar kamar mandi dengan wajah segar, bebas dari lelah yang beberapa saat lalu menyergap badanku. Mas Dava mandi dulu. Mas Dava menoleh ke arahku. Ia menyempatkan diri menoel pipi adikku yang berusia 10 tahun sebelum pergi mandi. Aku menyiapkan baju ganti Mas Dava kemudian pergi ke dapur. Ada ibu dan adikku yang sedikit lebih besar tengah memasak. Aku turut berbaur. Kami bersama makan malam, makanan sederhana yang dibuat penuh cinta. Aku mengembalikan nasi serta lauk untuk Mas Dava, tersenyum penuh kasih kepada suamiku. Adik-adikku serta ibu tersenyum menggoda aku. Jarang sekali aku bersikap begini, sekalinya romantis langsung di depan mereka, pantas mereka mengejekku. Ketika kami saling tatap, soto buatan rumah yang masuk ke dalam mulut terasa lebih enak. Tahu yang hambar menjadi penuh rasa, tatkala tawa bahagia mengudara. Aku tersenyum haru. Tak kusangka di balik kesederhanaan ini, aku bisa merasa seperti bermimpi terlalu bahagia. Besok adalah waktu aku ikut Mas Dava ke rumahnya. Kami berencana ingin membeli rumah, namun ayah Mas Dava meminta untuk tinggal di rumah biasa saja karena rumah itu sepi.
hanya dihuni ayah Mas Dava seorang diri. Aku mengiyakan, menyeret koper menatap rumah sederhana Mas Dava. Pekarangan rumahnya yang ditumbuhi pohon berbuah, ada belimbing, pohon karsem, mangga, jambu, mundu, dan beberapa buah yang tidak aku ketahui namanya. Terlihat asri, aku yakin akan betah di sini. Mas Dava memberitahuku di mana kamarnya. Aku lekas masuk dan menata baju-bajuku. Sebelumnya aku sudah izin pada Mas Dava untuk membuka lemari, takutnya dia menyimpan benda yang tidak diperbolehkan kulihat. Selepas menata pakaian, aku beralih ke dapur, mengecek isi kulkas dan bumbu dapur. Tidak heran jika beberapa tempat bumbu kosong dan kulkas berisi makanan cepat saji yang tinggal dihangatkan. Aku tidak yakin itu masih layak konsumsi, terlihat dari bentuk dan baunya yang mulai tidak sedap. Aku berniat belanja hari ini, namun Mas Dava masih sibuk merapikan berkas kerjanya. Mulai besok, ia akan kembali bekerja untuk menghidupi dirinya dan aku, sebenarnya ayahnya juga. Namun beliau enggan, lebih memilih bekerja sebagai tukang kayu di rumah tetangga yang gajinya cukup untuk membeli makanan dirinya sendiri. Begitu kata ayah Mas Dava. Aku tidak memaksa, tapi niat baikku ingin membantu beliau, apalagi tanpa seorang istri pasti berat baginya. Mas, aku belanja ke pasar ya. Izinku pada Mas Dava. Ayo sama Mas. Aku menaiki motor metik milik Mas Dava yang turut menjadi saksi perjalanan cintaku dengannya. Dari awal mula bertemu hingga sebelum menikah dan sekarang akan menjadi benda terdekat yang akan terus kujumpai. Senang rasanya berpegang erat pinggang Mas Dava sembari menikmati angin yang menerpa wajahku. Pasar yang akan kukunjungi tidak terlalu jauh, tempat umum yang biasanya kudatangi semasa membantu ibu membeli bahan. Jika dari rumahku akan sangat jauh, perlu beberapa angkot untuk sampai, tapi sekarang dekat. Mas Dava memarkirkan motor di tempat parkir. Aku memintanya untuk menunggu selagi aku menyusuri pasar. Aku bilang dia bisa membeli jajan yang dia inginkan selama menungguku. Aku tidak menjamin akan selesai cepat karena beberapa pedagang di sini mengenalku akrab. Mungkin aku akan sedikit bercengkrama. Belanjaanku lebih banyak dari biasanya. Beberapa kali aku ditawari orang yang menjual jasa panggul untuk membantuku membawa menemui Mas Dava. Aku membiarkan mereka mengantarkan, memberi upah lebih banyak dari harga pada umumnya. Orang seperti mereka biasanya tulang punggung keluarga. Aku akan membantu sedikit. Bergegas aku menghampiri Mas Dava, ia tengah menyeruput es doger dan aku menginginkan itu. Mengetahui aku menginginkannya, Mas Dava terkekeh sembari menyodorkan es doger. Aku lekas menyeruput es doger, air dingin membasahi kerongkonganku yang garing. Beberapa anak kecil menyurakiku dan Mas Dava, mereka kemudian berlari setelah membuat kami malu. Pedagang es doger turut tersenyum memandang kami, beliau bilang Pak Sutri kepada pedagang di sebelahnya. Aku semakin malu, buru-buru mengajak Mas Dava untuk pulang. Sepanjang jalan menuju pulang, aku melihat pemandangan jalanan, ramai namun menyenangkan. Sempat kurindukan suasana seperti ini karena sibuk bekerja. Saat sedang melihat jajaran toko di pinggir jalan, aku melihat wanita setengah bayi yang jalan tertatih dengan tongkat untuk membantunya berjalan. Ia seperti tidak terurus. Aku hendak menepuk pundak Mas Dava dan menunjukkan wanita itu, namun tak jadi, entah kenapa aku menahannya. Sesampainya aku di rumah, kembali menata barang belanjaan di tempat yang tepat sekaligus memasak untuk makan siang. Ketika waktu makan tiba, aku memanggil Mas Dava untuk makan. Sedangkan ayah Mas Dava akan pulang sewaktu makan siang yang juga sebagai waktu istirahat. Walaupun hanya bertiga, aku mencoba meramaikan suasana. Setidaknya rumah terasa hidup dan tidak sepi. Setelah selesai, ayah kembali bekerja. Aku membawakan beliau makanan ringan untuk dinikmati di sela pekerjaan. Mas Dava yang tiba-tiba dipanggil bosnya segera bersiap berangkat ke kantor. Aku mencium punggung tangannya sembari berdoa untuk keselamatan Mas Dava di perjalanan atau di tempat kerjanya. Tinggallah aku sendiri di rumah. Duduk di teras rumah setelah selesai membereskan beberapa ruangan. Tempat-tempat yang bisa kujamah dan tidak terkesan melanggar privasi. Pikiranku melalang buana. Wanita tua yang kulihat di jalan langsung merasuk ke pikiranku. Terbayang bagaimana wajah yang kulihat sekilas tidak begitu jelas. Selama aku menjelajahi tempat ramai, aku tidak menemui hal seperti ini. Hal baru yang kutemui hari ini merupakan peristiwa asing. Beberapa bulan berlalu, setiap bulannya aku pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan pokok. Hanya pagi hari dan seorang diri, karena Mas Dava harus bekerja. Ia juga belum bangun, aku tidak tega untuk membangunkannya hanya untuk ke pasar. Lagi pula, akhir-akhir ini Mas Dava kerap lembur, ia pasti sangat lelah. Tapi aku tidak pernah bertemu wanita itu lagi, padahal aku berharap untuk bertemu dengannya, untuk membantu dan bercengkrama. Melihat raut wajahnya yang lelah, beliau pasti membutuhkan sebuah bahu untuk menumpahkan keresahannya. Walaupun beliau sudah tua, tidak bisa dipungkiri bahwa beliau memiliki hati yang bisa merasa sakit, kesal, bahagia, dan sedih. Mas, aku mau ke pasar. Ini lupa beli minyak sama gasnya habis. Aku tergesa-gesa mengambil jaket serta dompet.
Mas Dava yang bersiap menyantap makanan menoleh ke arahku. Dia hendak berdiri namun kutahan bahunya menyuruh Mas Dava kembali duduk. Aku pergi sendiri aja, Mas Dava berangkat kerja ya. Nanti telat. Aku menyelami tangan Mas Dava seperti biasa dan Mas Dava akan mencium keningku. Hal baru yang mencoba kami terapkan menjadi sebuah kebiasaan. Aku pamit kepada ayah menaiki angkot yang lalu lalang di depan rumah untuk ke pasar. Biasanya aku akan naik motor metik milik Mas Dava. Karena akan dipakai untuk bekerja, maka aku memilih angkot daripada membuat Mas Dava menunggu. Kebiasaan wanita dimanapun tempatnya pasti tidak hanya sebentar. Wanita akan berlama-lama entah untuk berpikir terkait barang yang hendak dibeli atau hal lainnya, begitu pula aku. Aku sampai di pasar yang lumayan sepi, beberapa sudah mulai tutup. Aku bergegas menghampiri lapak serba ada yang biasanya. Membeli beberapa minyak untuk stok ke depannya. Untuk gas, aku harus meminta jasa panggul untuk mengangkatnya. Sembari menunggu angkot kembali beroperasi, aku duduk di pinggir jalan sambil melihat orang lalu lalang. Sekilas mirip pengemis, aku tertawa memikirkan itu. Namun tawa aku berhenti tatkala wanita tua yang kuharap-harap bisa bertemu lagi ternyata melewatiku. Bunyi kayu yang diseret ke depan menggires hatiku. Langkah kakinya yang sudah tidak kokoh itu gemetar tanpa alas kaki. Terik matahari yang sudah mulai memanaskan bumi menyoroti bagaimana kurusnya tubuh beliau. Aku lekas bangkit menghampirinya dengan hati-hati. Menyapa sejenak sembari berjalan di samping kanan. Beliau tidak menjawab namun langkahnya berhenti menoleh ke arahku dengan susah payah. Aku berlari ke depan, memasang senyum ramah sembari memperhatikan wajahnya dengan pasti. Aku punya rumah, aku punya anak, aku punya suami, mereka akan menemukanku. Wanita itu berjalan lagi, hampir menabrakku jika saja aku tidak menyingkir. Aku bingung dengan perkataannya. Begitu melihat angkot muncul, aku segera menghentikan mobil kuning yang tubuh samping kanan kirinya sudah mengelupas catnya. Aku berusaha membujuk beliau ikut denganku. Aku akan menemukan anak dan suaminya lebih baik lagi mengantarnya ke rumahnya. Beliau tidak mudah dibujuk, aku mulai kesusahan. Sopir angkot mengomeliku karena tidak kunjung naik. Sedangkan angkot memiliki jam kerja yang terjadwal. Aku bingung membiarkan angkot pertama pergi begitu saja. Aku mengikuti beliau sambil membawa belanjaanku, mengangkat gas sepanjang jalan. Hingga beliau duduk di pinggir jalan sambil meluruskan kaki. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, duduk di sampingnya dan tersenyum ramah. "Ibu, ingat nama suami ibu?" Tanyaku dengan lembut, menggenggam tangan beliau yang gemetar. Aku tidak tega mengusap tangan yang kasar itu sambil menunduk. Rasanya hatiku sangat sedih. Beliau tak menjawab lagi, aku mengganti pertanyaan. "Ibu sudah makan?" Tanyaku menahan tangis. Mata yang memandang lurus jalan mulai melirikku. Aku melipat bibir ke dalam, sekuat tenaga menahan tangis. "Aku juga belum makan, Bu. Temenin aku makan mau?" Tanyaku, masih dengan tetap tersenyum. Beliau tertarik dengan tawaranku, namun tidak sepenuhnya. Di saat kondisinya seperti ini, aku yakin ada orang yang memanfaatkan beliau. Dari caranya melihat dan menilai orang seperti bentuk perlindungan diri. Aku menyebutkan beberapa makanan yang kulihat di warung terdekatku. Beliau memang tertarik. Namun ketika aku menyebutkan satu menu secara penuh, beliau menoleh. Aku tersenyum hangat. Makanan yang diinginkan beliau berada di warung belakang kami. Beliau duduk di depan warung tersebut, ternyata karena beliau ingin makan makanan dari warung itu. Aku beranjak berjalan ke warung dan memesan 2 porsi, meminta untuk diantarkan ke tempat kami berdua. Tak berapa lama, 2 mangkok bakso sapi sampai di depanku. Aku mengambil dua-duanya, menaruh di samping tempat dudukku, menyisakan 1 di tanganku. Aku menyodorkan potongan bakso untuk beliau. Mata beliau begitu bersinar menatap bakso. Sebelum menerima suapan pertama dariku, beliau meneliti wajahku, agaknya mulai percaya. Pada akhirnya, beliau membuka mulut. Aku menyuapi sesuap bakso beserta kuahnya. Air mata beliau luruh, mulut yang semula mengunyah berhenti. Wajah beliau tertunduk dengan tangan yang menutupi mata. Aku turut sedih, meletakkan mangkok bakso lalu memeluknya. Kuusap lembut punggung kurus yang kurasa tulangnya di telapakku. "Suamiku sering membelikanku bakso di tempat ini. Rasanya kurang garam tapi aku rindu. Suamiku dan anakku," tuturnya terisak. Aku semakin memeluk erat, membiarkan beliau tetap bercerita dan menumpahkan kesedihannya. Setelah kisah haru dari beliau, aku mengajaknya pulang, menaiki angkot dan membiarkan beliau menyantap bakso yang kupinta dibungkus oleh penjualnya. Aku menatap penuh kasih terhadap beliau. Selepas makan, aku meminta secara baik-baik agar mandi. Beliau mengangguk, menggandeng tanganku ke kamar mandi, seolah sudah hafal betul terhadap struktur rumah. Beliau sampai di kamar mandi. Aku membersihkan tubuhnya, menggosok lembut punggungnya yang kulihat beberapa membiru. Hatiku mendadak tersulut kesal, pasti ini ulah orang keji. Aku geram. Beliau selesai mandi. Kuberi baju ibu yang kubawa karena ibu memaksaku untuk membawanya. Setelah membersihkan diri, wanita tua yang saat ini duduk menonton televisi terlihat segar dan kembali hidup. Kulitnya yang putih bersih tampak cantik. Kuperhatikan lama-lama semakin keningku berkerut. Aku merasa seperti menyerupai seseorang, namun aku tidak tahu siapa.
Sore hari tiba begitu cepat, beliau tidur di kursi dengan televisi yang menyala. Aku mematikan televisi menyambut ayah Mas Dava yang pulang disusul Mas Dava. Mereka tampak terkejut dengan wanita tua yang belum sempat kutanya siapa namanya. Mas Dava menangis, ayah turut sama, memeluk wanita tua itu dengan erat hingga beliau bangun, sama terkejutnya seperti Mas Dava dan ayah. "Ibu," seru Mas Dava dengan gembira. Ayah juga menyuruhkan nama wanita itu. "Kinan." Mereka berpelukan, aku menatap dengan bingung, tidak paham dengan situasi ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, Mas Dava menjelaskan. Kinan, seorang wanita tua yang kutemukan di jalan adalah ibu Mas Dava yang 2 tahun hilang. Semenjak itu Kinan semakin sering mengajakku mengobrol. Terkadang kami memasak bersama dan rumah yang kuusahakan ramai kini menjadi ramai sungguhan. Karena wanita satu-satunya rumah ini sudah kembali, Ibu Kinan. Tak kusangka, wanita yang kutemu di jalan ternyata mertuaku, istri dari ayah Mas Dava dan ibu dari Mas Dava.